A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga di bulan yang penuh berkah ini kita dapat melakukan ibadah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu tersanjungkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang penuh rahmat ini, zaman yang terang benderang. Saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas syukur dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalani semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita meluruskan niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, dan hidupku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umat Bani Israel terpecah belah menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan yang akan selamat. Para sahabat bertanya, siapa satu golongan yang selamat itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabat. Para saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam menjalankan sebuah kehidupan dan di dalam beribadah, hendaknya kita senantiasa berlandaskan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran adalah cahaya kalamullah serta kurikulum kehidupan yang dibukukan dalam sebuah mushaf yang disebut Kitab Suci Al-Quran. Jangan pernah mengatakan tidak pernah mendapatkan cahaya dari Allah. Justru kita sendiri yang menutup cahaya itu dengan tidak pernah membacanya, yang dengan mendengarkannya saja dapat membuat hati sejuk, tenang, dan tentram. Sedangkan Al-Hadis adalah sumber hukum dan pedoman kedua bagi umat Islam setelah Al-Quran. Hadis memiliki kedudukan yang penting setelah Al-Quran. Ilmu ini telah menjadi perhatian ulama sejak awal perkembangan Islam hingga saat ini. Sebagaimana Al-Quran, hadis juga menjadi jaminan keselamatan hidup baik bagi kaum muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal mahdi ilal lahdi." Yang artinya, menuntut ilmu hukumnya adalah wajib bagi setiap umat muslim laki-laki maupun muslim perempuan, dari buayan ibu sampai liang lahat. Manusia dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan bersih dan kosong.
Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk mencari ilmu sebagai bekal dalam menjalani hidup. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan bahwa setiap manusia yang lahir dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Sungguh manusia itu lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat seperti pendengaran dan penglihatan untuk mendapatkan informasi mengenai suatu kejadian. Belajar dari banyak hal sampai akhirnya menjadi tahu. Namun menjadi tahu saja tidak cukup. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hati agar manusia bisa menimbang mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan ilmu yang telah mereka dapatkan. Islam memberikan pandangan mengenai ilmu adalah sebuah pelita yang menerangi di saat gelap, sehingga tanpa pelita seseorang akan tersesat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa kullu man bil ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun latubal." Yang artinya, barang siapa yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka amalnya akan tertolak. Dan menuntut ilmu hukumnya adalah fardu. Segala sesuatu yang dilakukan harus dengan ilmu. Beribadah tanpa ilmu adalah sesat, sedangkan ilmu tanpa agama adalah buta. Oleh karena kedua hal ini sangat baik jika dilakukan secara bersama-sama. Ibadah yang dilakukan hendaknya disertai dengan ilmu. Dengan ilmunya, hukumnya, dan rukunnya. Tanpa ilmu, mustahil dapat menjalankan ibadah dengan benar sesuai dengan syariat. Namun di dalam menuntut ilmu juga ada batasan. Seperti menuntut ilmu yang menjadikan seseorang menjadi syirik atau bahkan merusak diri sendiri. Seperti ilmu sihir, ilmu santet, dan ilmu pelet. Ilmu yang membawa banyak mudorot bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Karena ilmulah yang akan membawa kita dalam hal keselamatan, kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahumma fa'alaihi bil ilmi. Jika ingin menggapai dunia harus dengan ilmu. Barang siapa ingin menggapai akhirat harus dengan ilmu. Dan barang siapa ingin menggapai kedua-duanya harus dengan ilmu. Banyak sekali keutamaan-keutamaan bagi seseorang dalam menuntut ilmu. Salah satu keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu ialah dimudahkan jalannya menuju surga. Saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menemui bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ini.
Mari kita manfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya, dengan menuntut ilmu, dengan beribadah, dan dengan sebanyak-banyaknya memperluas pengetahuan kita. Marilah kita memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, dengan mendengarkan banyak kajian sehingga memperluas pengetahuan kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga semakin menumbuhkan semangat kita dalam mencari ilmu dan mengamalkan. Billahi taufik wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.